Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, sehingga kita pada hari yang berbahagia ini masih dapat melaksanakan bermacam bentuk kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Yang insya Allah mudah-mudahan seluruh kegiatan, seluruh aktivitas bernilai ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk jaminan maghfirah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan fahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan 3 bentuk manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Hasan radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Hasan? Manusia itu terbagi di atas 3 macam. Manusia terbagi di atas 3 macam. Jadi bagaimanapun banyaknya orang kini, ada yang bentuknya putih, ada yang bentuknya hitam, ada yang bentuknya ketek, ada yang bentuknya gadang, yang pendek, yang tinggi, yang kaya, yang miskin, pejabat maupun masyarakat. Semua itu dibagi di atas 3 bahagian. Apa bahagian pertama kata Imam Hasan? Farajulun kal ghidha, farajulun kal ghidha'i la yustaghna anhu. Bahagian pertama, manusia yang pertama adalah manusia yang seperti makanan, yang selalu dibutuhkan, yang selalu diharapkan, yang selalu dicari. Coba kita lihat, ketika sehari-hari kita tidak punya makanan, kita berusaha untuk mendapatkan makanan tersebut. Kita bekerja keras, banting tulang, pergi pagi pulang petang. Apa yang kita cari? Kita bisa mendapatkan makanan. Kita bisa masak. Kita bisa dengan masak bisa menghidupkan keluarga. Dengan bermacam cara. Ada orang untuk mendapatkan makanan, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pengusaha, ada loh yang kadang-kadang jadi maling tengah malam untuk mendapatkan pitih, dan pitih bisa untuk pembeli bareh, dan bareh kemudian ditanak, dan kemudian jadi nasi, kemudian bisa kita makan. Kalau kita hidup bagaikan makanan, kita akan dibutuhkan oleh orang banyak. Kita akan dicari oleh orang banyak. Kita akan dihormati oleh orang banyak. Maka dengan kita menjadi makanan dalam kehidupan, diharapkan oleh orang banyak, maka kita akan menjadi manin tufi'abihi, bermanfaat kepada mereka. Hal itu ketika seorang badui datang menghadap Rasul, kemudian sang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza qumtu dakhaltul jannah." Ajarkan aku satu amalan ya Rasul. Andai kata aku lakukan amalan tersebut, dakhaltul jannah, niscaya aku masuk surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kun muhsinan. Jadikan kamu orang yang baik. Jadikan kamu orang yang elok. Jadikan kamu orang yang bagus.
Lalu laki-laki ini pun bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, kaifa a'lamu anni muhsinun?" Bagaimana aku tahu ya Rasul kalau aku ini orang yang baik? Apa kata Rasul? "Sal jiranaka, tanyakan kepada temanmu, tanyakan kepada tetanggamu, tanyakan kepada sahabatmu. Fa in qalu annaka muhsinun." Kalau mereka mengatakan kamu baik, kamu bagus, kamu sopan, kamu santun, fa annaka muhsinun, berarti kamu tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi sebaliknya, fa in qalu annaka musiun, kalau mereka mengatakan kamu tidak baik, kamu orangnya jahat, kamu orangnya tidak jujur, kamu orangnya tak becus, kamu orangnya pendusta, fa anta muhsinun, berarti kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak baik. Artinya apa? Jadikan kita orang yang baik bagaikan makanan yang dicari oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, warajulun kaddawai la yuhtaju ilaihi illa hinan. Kata Imam Hasan, orang yang seperti obat. Bagaimana obat? Obat hanya kadangkala kita butuhkan dan kadangkala tidak kita perlukan. Kalau kita sebagai manusia bagaikan obat yang hanya dibutuhkan ketika ada orang sakit, diperlukan ketika ada orang yang sedang susah, dibutuhkan pada saat-saat tertentu, maka rugilah kita hidup. Kita tak dibutuhkan oleh orang ketika tak perlu. Ikut tak jauh beda jo pejabat. Ketika kamu mencalon, apakah dia anggota DPR? Apakah dia camat? Apakah dia bupati? Apakah dia wali kota? Apakah dia presiden? Ketika mereka ingin duduk di atas kursi yang diinginkan, walaupun kita tak kenal dengannya dan dia tak kenal dengan kita, yang kemudian bisa menjadi kenal. Karena mereka membutuhkan kita. Karena mereka memerlukan kita. Kenapa? Kita hanya obat untuk menyembuhkan penyakitnya saja. Tapi ketika penyakitnya sehat, ketika penyakitnya selesai, maka kita tidak dibutuhkan lagi. Karena kita hanya bagaikan obat saja. Maka janganlah kita hidup seperti obat yang hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Tapi jadikan kita hidup bagaikan makanan yang dibutuhkan 24 jam. Ketika makanan kita tidak dapati, maka kita akan lemas, kita tak berdaya, kita tak punya vitamin, dikarenakan makanan kita tidak ada. Jadi hidupnya kita bagaikan makanan. Tapi jangan hidup kita bagaikan obat yang hanya diperlukan pada saat-saat tertentu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun kadda'i. Warajulun kadda'i la yuhtaju ilaihi abadan. Manusia yang ketiga adalah manusia yang seperti penyakit. Seperti virus. Seperti kurap. Artinya, kalau manusia seperti virus, seperti penyakit, tentu tidak pernah dibutuhkan, tidak pernah diharapkan, tidak pernah disukai. Karena awak penyakit, awak tak bagus. Kok semando kecaming? Kok semando longa hijau? Virus. Tak menjadi obat, tak menjadi makanan, tapi hanya sebagai penyakit. Kalau kita sudah dipandang oleh orang bagaikan penyakit, maka harga diri kita jatuh. Kita tidak diharapkan oleh orang banyak. Kau hidup-hiduplah seorang, kau mati tanamlah seorang. Kau ada awak syukurlah, kau nak entilah. Kadang-kadang lebih berbahaya. Awak tibonya tagak. Awak datangnya pagi, mengecek awak dah diacuh. Kenapa? Awak penyakit. Panggil cilako. Haratu orang, haratu awak. Pusaka orang, pusaka awak. Piti orang, piti awak. Bini orang, bini awak lo. Karajo tidak beres, karajo tidak selesai. Bala dalam nagari. Musibah tiba gara-gara awak. Disuruh ke surau nak mau, diajak mendengar pengajian tak mau. Maka hidup kita seperti itu. Hidupnya kita bagaikan penyakit. Manusia golongan inilah yang kata Imam Hasan, manusia golongan bagaikan penyakit yang tidak diharapkan oleh orang banyak. Maka oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang baik, yang bermanfaat, yang berguna.
Karena dunia akan berpisah dengan kita. Manfaatilah hidup kita dengan baik untuk menjaga hal-hal yang kemudian kita dapat membawa kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat kelak nanti. Maka dengan 3 golongan manusia ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama adalah manusia yang bagaikan makanan yang selalu diharapkan dan tidak bagaikan penyakit dan tidak bagaikan obat. Insya Allah mudah-mudahan berguna bagi kita bersama dan bermanfaat bagi semuanya. Yang benar datang dari Allah dan yang salah kedhaifan saya sendiri. Ibarat pepatah menyatakan, waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un liman jarhal lisan. Kalau pedang lukain tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan lukain hati, kemana obat hendak dicari? Terima kasih. Insya Allah lain kali kita akan sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.